Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ayuhal ikhwa wal akhwat rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita diperkenankan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita di sore hari ini. Mudah-mudahan dengan nikmat dan karunia-Nya kita dapat mengambil manfaat, dapat mengambil ilmu yang berguna untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang awal dari surat Abasa surat Abasa, di mana ada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibnu Ummi Maktum. Beliau ketika suatu hari datang kepada Nabi, sedangkan Nabi lagi ada pertemuan dengan para tokoh atau pembesar Quraisy, sehingga beliau mengerutkan mukanya serta memasamkan mukanya kepada Ibnu Ummi Maktum, yang pada saat itu Ibnu Ummi Maktum adalah sahabat yang sudah beriman lebih dulu dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Kemudian turunlah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam surat Abasa wa Tawalla ini. Kemudian ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pada halaman ke-14 ini insyaallah. Ibnu Katsir berkata, Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala qala wa qala Ibnu Abi Hatim. Di sini beliau membawakan riwayat dari Ibnu Abi Hatim, melalui sanadnya dari Imam Ibnu Hatim, Ibnu Abi Hatim dari sanadnya sampai kepada Ibnu Syihab. Dia berkata, kemudian Salim bin Abdullah dari Abdullah bin Umar, ia berkata, kata Abdullah bin Umar, saya mendengar Rasulullah SAW, beliau bersabda, Inna Bilalan yu'adzinu bilailin faqulu washrabu hatta tasma'u adana Ibnu Ummi Maktum. Kata Bilal, kata Nabi SAW, sesungguhnya Bilal bin Rabah, beliau itu azan pada waktu malam. Beliau azan di waktu malam. Maka makan dan minumlah sampai kalian mendengar azannya Ibnu Ummi Maktum. Di sini berarti Bilal itu di antara tugasnya itu suka azan di waktu sebelum subuh, sebelum azan subuh. Artinya di waktu sahur, di waktu sahur. Bilal bin Rabah azan di waktu sahur. Sedangkan Ibnu Ummi Maktum ini azan fajar atau azan subuh. Maka kata Nabi, makan dan minumlah ketika kalian berpuasa di waktu tersebut sebelum azannya Ibnu Ummi Maktum. Jika terdengar azannya Ibnu Ummi Maktum, maka berhentilah dari makan dan minum. Kemudian kata Salim, Ibnu Ummi Maktum adalah rajulan darirul basar. Kata Salim, Ibnu Ummi Maktum ini adalah seorang laki-laki yang buta matanya, maka dia tidak akan azan, tidak akan mengumandangkan azan sehingga manusia memberitahu kepadanya tentang waktu datangnya fajar, kemudian baru dia azan,
adzan. Kenapa? Ya karena beliau tidak bisa melihat waktu subuh ya, karena beliau buta. Nah, ya kemudian ya, dan ini sudah sangat masyhur di kalangan para ulama ya tentang adzannya Ibnu Ummi Maktum. Ya, kemudian Allah berfirman di ayat berikutnya, kalla innaha tazkirah, kata Allah, ya, ingatlah sesungguhnya ya hal itu adalah peringatan. Maksudnya hadis surah awil wasiyatu bil musawati bainan nas fi iblahil ilmi min syarifihim wa dha'ifihim wa qala qatada was-suddi kullan innaha tazkiratun, yakni Al-Qur'an. Nah, ya kemudian Allah berfirman tadi, kalla innaha tazkirah, kalla innaha tazkirah, ingatlah sesungguhnya ini adalah peringatan. Maksudnya surat ini ya atau wasiat yang ada di dalam surat ini itu memberikan wasiat tentang persamaan di antara manusia dalam menyampaikan ilmu, baik dari yang ditokohkan atau yang mulianya dengan yang lemahnya ya. Maka kemudian Qatadah dan Suddi berkata bahwa maksud dari kalla innaha tazkirah itu adalah Al-Qur'an ya. Kalla, ingatlah sesungguhnya ini adalah Al-Qur'an. Ya, ini adalah peringatan, maksudnya ini adalah Al-Qur'an. Ya, faman syaa dzakara, dan siapa saja yang berkehendak dia akan mengambil ya atau menjadikan peringatan. Dia akan dapat menjadikan peringatan. Maksudnya makna faman syaa dzakara Allah Ta'ala fi jami'i umurihi. Siapa yang berkehendak maka dia akan ya mengingat Allah dalam segala urusannya. Ya, dan ya bisa juga domir yang ada di kata dzakarahu itu kembali ke al-wahyu atau ke wahyu Al-Qur'an maksudnya ya. Ya, dan ini juga bisa kemungkinan ke situ, Nah. Kemudian firman Allah Ta'ala wa qaulu Ta'ala fi suhufim mukarramah marfu'atin mutahharah. Ya. Pada kitab atau suhuf-suhuf yang dimuliakan, yang ditinggikan serta disucikan. Nah, maksudnya apa? Maksudnya hadis surah awil idhah wa kilahuma mutalazimun bal jami'ul Qur'an fi sufin mukarramah. Ya. Maksudnya surat ini atau peringatan ya atau nasihat ini dan keduanya adalah saling beriringan. Ya, bahkan seluruh Al-Qur'an di lembaran-lembarannya itu mukarramah, dimuliakan ya atau mukarramah dijadikan ya sesuatu yang mulia. Maksudnya mu'azzamah wa muwaqqarah. Maksudnya mukarramah itu ya mu'azzamah, diagungkan, wa muwaqqarah, dan dimuliakan. Itu maksud dari mukarramah. Marfu'ah, arti kata marfu'ah itu adalah aliyatul qadar. Maksudnya kadarnya itu sangat tinggi ya atau derajatnya sangat tinggi. Al-Qur'an derajatnya sangat tinggi, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mutahharah minad danasi wa ziyadati wa naqs. Maksud dari kata mutahharah itu adalah disucikan dari najis, dari kotoran dan dari kekurangan. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan Al-Qur'an itu kurang, berarti dia sudah mengingkari ayat ini. Ya, marfu'atin mutahharah, sedangkan Allah berfirman sudah ya disucikan Al-Qur'an ini dari kekurangan. Nah, bi'aidi safarah, kemudian ya bahwa Al-Qur'an itu ada pada ya tangannya safarah. Safarah itu malaikat-malaikat. Nah, kemudian Ibnu Abbas dan Mujahid dan Dhahak dan Ibnu Zaid berkata safarah itu malaikat artinya. Nah, safarah itu malaikat. Kemudian selain mereka Ibnu Wahbin berkata bahwa safarah itu hum ashabu Muhammad. Kata Ibnu Wahbin, arti safarah itu adalah para sahabatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Qatadah berkata humul qurra. Ya, safarah
itu artinya para qori atau para penghafal Al-Qur'an. Nah, kemudian Ibnu Jurayj dan Ibnu Abbas juga berkata as-safarah bin nabtiyati al-qurra. Ya, as-safarah bin nabtiyah al-qurra. Ya, jadi kata safarah itu dengan bahasa nabtiyah artinya al-qurra atau para penghafal Al-Qur'an. Ya, kalau diartikan dengan nabtiyah ya. Nah, kemudian Ibnu Jarir berkata yang benar bahwa safarah adalah malaikat. Ibnu Jarir At-Tabari, ya, beliau yang menulis kitab tafsir At-Tabari, beliau berkata yang benar makna safarah adalah malaikat. Dan safarah, ya, safarah maksudnya ya utusan ya, atau safarah artinya duta. Duta kalau sekarang itu safir artinya duta besar. Ya, safarah itu maksudnya utusan atau duta antara Allah dan antara makhluknya, makanya itu namanya safarah. Nah, dan darinya dikatakan as-safir, ya, as-safir alladzi yas'a bainan nas, ya, sebutan safir itu adalah orang yang berada di antara manusia dalam perdamaian, dalam kebaikan. Makanya di sini ada syair yang menyebutkan akan hal itu. Namun kita lanjutkan saja ya. Kita masuk ke paragraf berikutnya. Ya, qala al-Bukhari safaratun al-malaika. Ya, safarat aslahat bainahum wa ja'alatil malaika idza nazalat biwahyillahi ta'ala wa ta'dibatihi kas-safir alladhi yuslihu bainal qaum. Ya, Imam Bukhari berkata bahwa safarah artinya ya malaikat, ya. Safarah artinya malaikat. Kata safarat itu artinya aslahat atau mendamaikan, aslahat ya, mendamaikan antara mereka dan menjadikan ya, atau dan malaikat menjadikan apabila turun wahyu ya Allah Subhanahu wa taala itu menjadikannya sebagai bahan pendidikan atau pengajaran takdib ya, bahan untuk mengajari adab ya, seperti seorang safir atau seorang utusan yang dia itu memperbaiki di antara kaum yang bersengketa. Nah, kemudian firman Allah Ta'ala kiramim bararah. Kiramim bararah ya, artinya al-bararah itu adalah khuluquhum karimun hasanun syarifun wa ahlakuhum wa af'aluhum baratun tahiratun kamilah. Ya, kiram itu yang mulia dari kata karim ya, yang dimuliakan. Jadi safarah ini sifatnya kiram. Pertama kiram yang mulia. Bararah itu yang lagi baik ya. Bararah lagi baik. Makanya di sini maksudnya adalah akhlaknya karim, yaitu mulia. Hasan baik, syarif yang diutamakan, dan akhlaknya serta perbuatannya itu baratun baik, tahiratun suci, kamilatun sempurna. Ini adalah sifat untuk malaikat ya, untuk malaikat. Nah, jadi yang benar untuk safarah itu ya malaikat. Kenapa? Karena nggak mungkin seorang ya manusia itu ya selain nabi yang dijaga oleh Allah itu memiliki ya sifat dan perilaku yang baik, lagi suci dan sempurna. Itu tidak ada. Nah, dan dari sinilah yang bahi lihamil Quran an yakuna fi af'alihi wa aqwalihi ala sadadi wa rasadiyah. Seharusnya para pemegang Al-Quran, para pembawa Al-Quran itu dalam perbuatan dan ucapannya itu selalu baik, harusnya seperti itu. Ya, harusnya seperti itu. Kenapa? Karena sifat di sini untuk para malaikat ya, untuk para malaikat itu kiramim bararah, kiramim bararah. Naam. Dan inilah salah satu ya makna dari tafsir Ibnu Katsir. Nah, kemudian ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian di sini di halaman berikutnya Imam Ahmad berkata beliau membawakan riwayatnya ya dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang membaca Al-Qur'an sedangkan dia mahir, ya, pandai dengannya, dengan Al-Qur'an itu, dia akan bersama safaratil kiramim bararah, ya. Dia akan didekatkan atau bersama dengan para safir-safir Allah atau malaikat-malaikat Allah yang mulia lagi baik, lagi baik. Nah, walladzi yaqra'uhu wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran. Dan orang yang membaca Al-Qur'an yang dia itu memiliki kesulitan atau tersendat-sendat membacanya, maka ya dia berhak mendapatkan dua pahala. Nah, dan ini adalah hadis yang sahih insyaallah. Baik para ikhwah dan akhwat sekalian, ya, kemudian ya di sini kita lanjutkan ke surat Abasa ayat 17 dan 32 insyaallah. Nah, baik Pak Zaki, eh, bisa baca tapi setelah diawali sama Ana ya Pak Zaki ya. Pak Zaki bisa ikutin di belakangnya. Nah, Ustaz, Siap. mulai ayat berapa Ustaz? 17 sampai 32 ya. Anak baca terlebih dahulu kemudian Pak Zaki ikutin di belakangnya. Oh, ikuti. Nah, Ustaz. Baik. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qutilal insanu ma akfarah. Silakan Pak Zaki. 16 Ustaz ya? Mulainya ya? 17, 17. 17. Qutilal Oh ya. insanu ma Nah, Ustaz. akfarah. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutila kutila al-insanu ma akfarah. Min ayyi syai'in khalaqah. Min ayyi syai'in khalaqah. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Min tufatin khalaqatun faqadarah. Tsumma sabila yassarah. Summa sabila yassarah. Tsumma amatahu fa'aqbarah. Summa amatahu fa'akbarah. Tsumma idza sya'a ansyarah. Summa iza sa'a ansarah. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Kalla lamma ya'di ma amarah. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Falyazuril insanu ilayya ta'amih. Ila ta'amih. Ila ta'amih. Anna sababna al-ma'a sabba. Anna soba anna sob anna sobabna alma asoba. Summa syaqaqna al-arda syaqqa. Summa sakoknal ardo sakko. Fa'ambatna fiha habba. Fa'ambatna fiya fa fa fa'ambatna fiya habba. Wa 'inaban wa qabba.
wa inaban wa imaban wa qadba wa zaitunan wa nakhla wa zaitunan wa nakhla wa hadaiqa ghulba wa hadaiqa gulba wa fakihatan wa abba wa fakihatan wa aba mata'an lakum wa li'an'amikum. mata'allakum wa li'an'amikum. Baik. Nah, syukran. Ya, jadi ayat 17 sampai 32 surat Abasa. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, ya, zaman liman angkaral ba'ats, atau mencela orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Ya, hari berbangkit dan hari dikumpulkan di akhirat nanti dari keturunan Adam. Jadi kalau ada keturunan Adam yang mengingkari hari berbangkit dan hari dikumpulkan, itu dia dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini disebutkan qutilal insanu ma akfarah. Ya. Semoga terbunuhlah manusia yang mengkufuri hari kebangkitan. Ya. Di sini Allah mendoakan orang yang tidak percaya, mengingkari hari kebangkitan, hari kebangkitan didoakan qutilal insan, semoga celaka, semoga binasa. Nah, kemudian Dhahak dari Ibnu Abbas, dia berkata qutilal insanu maksudnya lu'inal insan, maksudnya terlaknat manusia yang seperti itu. Dan sebagaimana dikatakan oleh Abu Malik juga seperti itu. Nah, ada li jinsil insan al-muqadzib li kathrati takdzibihi bila mustanadin bal bi mujarradil istib'ad wa adamil ilmi. Ini adalah untuk kategori manusia yang selalu mendustakan. Ya, karena seringnya mendustakan tanpa ada sandaran, bahkan dia hanya ingin menjauh dan tidak ada ilmu padanya, maka inilah yang didoakan keburukan atau yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Jurayj berkata, ma akfara itu ma asyadda kufrahu. Kata Ibnu Jurayj, ma akfara itu artinya alangkah besarnya kekufurannya, alangkah dahsyatnya kekufurannya. Nah, kemudian Ibnu Jarir berkata, dan ini memiliki kemungkinan, bisa jadi maksudnya adalah ayyu syai'in ja'alahu kafiran. Apa saja, suatu apa aja yang membuatnya kafir, membuatnya kufur kepada Allah, atau mahamalahu ala takdzibi bil ma'ad, atau apa saja yang membawanya mendustakan hari kebangkitan, yang mendustakan hari berbangkit. Kemudian juga dikatakan oleh Qatadah bahwa ma'akfarah itu ma'al'anahu. Arti ma'akfarah, kata Qatadah, itu ma'al'anahu, atau alangkah terlaknatnya dia. Ma'akfarah, sungguh terlaknatnya dia. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kembali bagaimana Allah menciptakan makhluknya atau manusia itu minasyai'il haqir, dari sesuatu yang hina, yang tidak bernilai, yang tidak bernilai, dan bahwasanya Allah itu mampu untuk mengembalikannya sebagaimana Allah memulai pertama kali. Nah, makanya Allah di sini min ayyi syai'in khalaqa. Allah mempertanyakan, dari sesuatu apakah ia diciptakan? Manusia itu dari sesuatu apakah ia diciptakan? Kemudian Allah jawab, min nutfatin khalaqahu faqaddara. Dari air mani Allah ciptakan dia, faqaddarahu, kemudian Allah berikan takdir untuknya. Allah takdirkan ia. Nah, maksudnya qaddara ajalahu wa rizqahu wa amalahu wa syaqiyun aw sa'idun. Qaddara, kata qaddara ini maksudnya adalah
menakdirkan ajalnya pertama, kemudian rizkinya kedua, kemudian amalnya ketiga, kemudian apakah dia termasuk orang yang bahagia atau orang yang sengsara keempat. Jadi Allah takdirkan itu semuanya. Ya, padahal mereka awalnya dari air yang hina, dari air yang hina. Naam. Kemudian summa sabila yassarah. Ya, summa sabila yassarah. Kemudian jalannya hamba tadi yang Allah takdirkan tadi, yassarahu, Allah mudahkan. Ya. Ibnu Abbas mengartikan yassarah maksudnya yassarahu alaihi khurujuhu min batni ummi. Ya. Ibnu Abbas mengartikan yassarah, ya Allah mudahkan, maksudnya Allah mudahkan untuknya keluar dari perut ibunya. Allah mudahkan, enggak susahkan. Kalau susah enggak keluar-keluar, itu akan madharat buat ibunya, buat janinnya juga bermadharat. Nah, kemudian ini seperti dikatakan juga dan oleh ulama-ulama yang lain, ya, termasuk diantaranya Qatadah dan Suddi, dan ini dipilih oleh Ibnu Jarir. Kemudian Mujahid berkata, dan ini seperti firman Allah, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kata Mujahid, ayat ini itu seperti firman Allah di ayat yang lain, inna hadainahu sabila, sesungguhnya kami, ya, berikan kepadanya, atau kami berikan pilihan jalan, akankah dia menjadi orang yang syukur atau menjadi orang yang kufur. Nah, maksudnya Allah menjelaskan kepadanya dan, ya, menerangkan tentang jalannya, tentang amalnya, ya, tentang amalnya. Kemudian Hasan dan Ibnu Zaid, ya, mereka berkata bahwa yang rajih wallahu alam adalah yang terakhir, makna yassara itu Allah menjelaskan, ya, Allah menerangkan jalannya, ya, memudahkan jalan, ya, untuk beramal, bukan memudahkan proses keluarnya dari orang tuanya, bukan. Tapi yang kedua ini yang lebih tepat dalam konteks ini. Nah, jadi summa sabila yassara, kemudian jalannya Allah mudahkan, maksudnya Allah, ya, terangkan dengan sejelas-jelasnya bahwa ya ini adalah baik, ini adalah buruk, sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian, ya, Allah berfirman, "Tsumma amatahu fa akbarah." Ya, kemudian Allah mematikannya fa akbarah, dan Allah, ya, menetapkannya di dalam kuburnya. Nah, ya, maksudnya innahu ba'da khalqihi lahu amatahu fa akbarahu ay ja'alahu dza qabrin, ya. Maksud dari ayat ini adalah bahwa sesungguhnya Allah setelah menciptakan, Allah akan mematikannya. Setelah Allah menciptakan hamba itu, Allah akan mematikannya dan Allah akan menjadikannya, ya, sesuatu yang memiliki kubur atau sesuatu yang menetap dalam kuburannya. Nah, dan orang Arab mengatakan bahwa, ya, qabartur rajula idza waliya dzalika minhu. Jadi kalau ada orang Arab mengatakan qabartur rajula, ya, seseorang atau aku menguburkan seseorang, ya, idza waliya dzalika, apabila dia telah mengikutinya, telah mengiringinya. Wa akbarahullah adabtu qarna tsauri wa adabahu Allah. Nah, dan ini makna dari qabara atau kubur tadi, ya, asalnya. Jadi waliya atau mengiringinya. Nah, juga makna yang kita tahu bahwa kubur, yaitu tempat untuk menetapkan orang di dalam tanah setelah meninggalnya dia. Nah, kemudian ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian di sini ada bait syair, ya, kita tidak mengambilnya, insyaallah tidak mengapa. Nah, kemudian Allah lanjutkan wa qaulu ta'ala tsumma idza syaa'a ansyarah. Ya, kemudian apabila ia berkehendak maka dia akan kumpulkan. Ansyara itu artinya kumpulkan, ya. Ansyara itu artinya, ya, Allah akan kumpulkan. Naam. Jika Allah berkehendak, Allah akan kumpulkan. Maksudnya
ba'atsahu ba'da mauti. Allah akan membangkitkan setelah kematiannya. Dan darinya dikatakan al-ba'tsu wan nusyur min ayatihi. Ya. Dari kata itulah maka dikatakan bahwa kebangkitan dan ya hari berkumpul itu termasuk tanda-tanda ayat Allah Subhanahu wa taala, an khalaqakum min turab, ya, bahwa Allah telah menjadikan kalian dari debu, kemudian ya ketika itu kalian akan menjadi seorang tantashirun yang berkumpul ya, atau yang berpencar ya, mencar-pencar atau berkumpul, naam. Ya. Kemudian wanzur ilal izami kaifa nushizuha, juga dijelaskan pada ayat lain tentang kemampuan Allah untuk membangkitkan kembali seseorang dari alam barzah, dari kuburannya. Itu di ayat lain disebutkan wanzur ilal izam, dan perlihatlah atau lihatlah kepada izam, kepada tulang, kaifa nushizuha, bagaimana kami ya mengumpulkan kembali ya, kemudian kami merangkainya kembali, tsumma naksuha lamak, dan kami pakaikan daging kembali, atau kami berikan daging kembali, kami memakaikan daging kembali. Dan ini Allah bisa ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala sangat mudah membangkitkan atau mengumpulkan manusia kembali di hari kiamat nanti. Kemudian Ibnu Abi Hatim berkata, ya, beliau membawakan riwayat yang ya menggunakan sanad beliau sampai kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'kulu turabu kulla syai'in minal insani illa ajba zanabihi. Ya, kata Abu Sa'id ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanah itu akan memakan seluruh atau segala sesuatu dari manusia kecuali ajbaz zanab, atau tulang yang adanya di ekor. Ya, ajbaz zanab, tulang yang adanya di bagian belakang, tulang belakang ekor. Qila wa ma huwa ya Rasulullah. Ketika mendengar itu para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Ya, qala, Nabi bersabda, mithlu habbati khardalin minhu tansha'un, atau ya mithlu habbati khardalin minhu tansha'un. Ya, kata Nabi ya, ketika ditanya apa itu ajbaz zanab ya Rasul, maka Nabi ya menjelaskan, Nabi menjawab ucapan mereka bahwa ajbaz zanab adalah seperti sebuah biji sawi ya, dan darinya itu kalian akan akan dibangkitkan, dan ini hadisnya sahih, ada dalam Bukhari Muslim ya, dalam kitab Bukhari Muslim ya, dan hadisnya sahih. Kemudian ya di dalam riwayat lain dari Abi Hurairah ya ada lafaz yang lain ya, yang bunyinya kullu ibni adam yabla illa ajbuz zanab. Setiap anak Adam itu akan hancur kecuali ajbaz zanab. Kecuali ajbaz zanab. Minhu khuliqa wa fihi yurkab. Jadi darinya Allah ciptakan itu. Ya, darinya Allah ciptakan itu, dan darinya juga Allah bangkitkan mereka atau kumpulkan kembali ya raga-raga mereka itu dari ajbaz zanab. Jadi ajbaz zanab itu ada tulang ya. Para ulama mengatakan tulang yang tidak akan hancur walaupun sampai hari kiamat, tidak akan hancur. Tidak akan hancur dimakan tanah, dimakan masa, enggak, tapi tetap ada, dan darinya Allah akan bangkitkan yang kedua kali setelah ya hari kiamat terjadi. Kemudian firman Allah Ta'ala, kalla lamma yaqdima amarah. Kalla ya, tidak begitu, sesungguhnya lamma yaqdima amarah. Ya, Ibnu Jarir berkata ketika ya membaca ayat ini, kalla lamma yaqdima amarah, kata beliau, jalla sana'uhu ya, Maha suci atas Maha suci atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalla laisal amru kama yaqulnya.
Kala bukanlah begitu, bukanlah perkaranya seperti itu, seperti yang mereka atau seperti yang ia katakan. Hadzal insanu al-kafiru min annahu qad adda haqqallahi alaihi fi nafsihi wa malihi lamma yaqdi ma amarah yaqulu lam yuaddi ma furida alaihi min al-faraid li rabbih azza wa jalla. Thumma rawa huwa wa ibnu Abi Hatim min tariq ibni Abi Najih an Mujahid fi qouli ta'ala. Jadi bukanlah begitu urusannya, bukanlah begitu perkaranya, ya, bahwa orang kafir ini ketika ya bahwasanya dia kan setelah menunaikan hak Allah kepadanya dalam dirinya, dalam hartanya, lama yakdima amara, akan tapi ya dia belum menyelesaikan apa yang Allah perintahkan. Maksudnya apa? Maksudnya dia belum menjalankan apa yang diwajibkan kepadanya dari kewajiban. Ya, orang kafir ya belum menjalankan kewajiban kepada Robnya. Belumlah namanya kafir. Ya, kemudian ya, dari Mujahid ya terhadap ayat ini beliau berkata kala lamma yakdima amarah, kata beliau, kata Mujahid, la yakdi ahadun abada kullama afturida alaihi. Tidaklah telah melaksanakan satu orang pun selamanya kecuali apa yang telah Allah wajibkan kepadanya. Ya, maksudnya tidak ada yang bisa melaksanakan ya dari sesuatu pun selamanya kecuali apa yang diwajibkan saja kepadanya. Nah, kemudian ya juga Baghawi dan Hasan dan Al-Basri itu mengatakan ya perkataan yang semisal dengan ini. Walam ajid lil mutaqaddimin fi kalaman sibahada, dan ya kata beliau, kata Ibnu Katsir, aku belum mendapatkan ucapan tentang hal ini kecuali ya dari orang-orang terdahulu seperti ini. Nah, kemudian annal makna summa idza syaa'a ansyara. Makna ya firman Allah idza syaa'a ansyara, apabila ia berkehendak maka ia akan kumpulkan. Maksudnya kata Ibnu Katsir adalah ba'asau, Allah akan bangkitkan. Kalla lamma yaqdima amarah, ya bukanlah begitu ya perkaranya, sungguhnya la yaf'aluhul an, ya dia tidak melakukannya sekarang sampai tangqadil muddah, sampai selesailah masanya, selesailah waktunya, wa yafrahul qadar, dan kadarnya atau takdirnya sudah habis, in bani Adam, dari anak Adam, mimman katabahullahu lahu, ya dari apa yang telah Allah tuliskan untuknya. Nah, dari apa yang telah Allah tuliskan untuknya. Wa sayujadu minhum wa yakhruju ila dunya, kemudian dia akan didapatkan darinya dan kemudian dikeluarkan dari dunia. Dikeluarkan dari dunia maksudnya dikuburkan, diwafatkan. Nah, waqad amara bihi ta'ala qaunan wa qadra, sungguh Allah telah memerintahkan kepadanya ya secara kemampuan dan secara secara alami sudah memerintahkannya. Fa idza tanaha dzalika, akan tetapi tiba-tiba dia tanaha dzalika tidak mampu melakukannya atau terhalangi. Indallahi, di sisi Allah, ansyarallahul khalaik, ketika Allah mengumpulkan seluruh makhluknya, wa'adahum, dan mengumpulkan dan mengembalikan mereka, kama bada'ahum, sebagaimana Allah menciptakan mereka. Nah, jadi waktunya kalau sudah habis ya nggak bakalan mereka bisa menyelesaikan apa yang Allah perintahkan, nggak bakalan. Nah, sudah habis waktunya, ya ajalnya sudah habis dan takdirnya sudah habis, maka dia tidak bisa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Kemudian Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan kata beliau bahwa Uzair alaihissalam, ya Uzair salah seorang nabi Allah Subhanahu wa taala, ia berkata, qala al malakul ladzi ja'ani fa innal qubura hiya batnul ard, ya. Kata beliau, malaikat berkata kepadaku, yang telah datang kepadaku, dia berkata bahwasanya kuburan itu adalah perut bumi. Wa innal arda hiya ummul khalqi, dan sesungguhnya bumi itu adalah
ummul khalqi atau pusat ya, pusat ciptaan, ummul khalqi pusat ciptaan. Fa idza khalaqallahu ma arada an yakhluqa, dan apabila Allah menciptakan apa saja yang Allah kehendaki untuk diciptakan, tammat hadhil kubur, maka ya sempurnalah kuburan ini. Yang maddallahu laha, yang Allah bentangkan untuknya. In qata'atid dunya wa mata man 'alaiha, maka kemudian setelah itu, setelah sempurna, maka bumi akan terputus atau dunia ini akan putus, dan seluruh yang ada di atasnya atau di dalamnya itu akan mati. Wala fadatil ardu ma fi jawfiha, kemudian bumi akan mengeluarkan apa yang ada di dalam perutnya. Wa akhrajatil kubur ma fiha, dan kuburan juga akan mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Nah, dan ini itu mirip dengan apa yang kami katakan tentang makna ayat ini. Nah, kata Ibnu Katsir, ini adalah penjelasan yang mirip seperti yang kami katakan. Nah, ya kemudian firman Allah Ta'ala, falyanzuril insanu ila ta'amih, maka perlihatkanlah atau maka lihatlah ya wahai manusia, ila ta'ami, kepada makanannya, fihi imtinanun wa fihi istidlalun bi ihya'in nabat, ya, bahwa dalam makanan itu terdapat nikmat dan di dalamnya juga terdapat terdapat pendalilan ya, atau terdapat sesuatu yang bisa dijadikan dalil tentang kehidupannya nabat, kehidupannya tumbuhan dari bumi al-hamidah, dari bumi yang tadinya gersang, ala ihya'il ajsam, ya, dan nabat ini atau tumbuhan ini bisa dikiaskan kepada penghidupan jasad-jasad manusia setelah mereka menjadi tulang belulang yang baliyah, yang hancur, dan mereka menjadi turab atau debu-debu mutamazzikon yang ya tercecer di mana-mana. Anna sababnal ma'a sabba, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kami siram kepadanya air dengan siraman yang benar, ya, dengan siraman yang benar. Maksudnya anzalnahu minas sama'i 'alal ardi. Maksudnya kami turunkan air itu dari langit ke bumi, ya, dari langit ke bumi. Tsumma syaqaqnal arda syaqqa, ya, kemudian kami belah bumi itu syaqqa dengan suatu belahan, ya. Ketika biji tumbuhan itu mau keluar dari bumi, ya, kalau kita mau perhatikan, maka bumi itu akan retak, ya, akan membelah, akan retak, ya. Supaya apa? Supaya tumbuhan itu bisa tumbuh ke atas, dan inilah yang dikatakan Allah di ayat ini, ya. Tsumma syaqaqnal arda syaqqa, ketika tumbuhan itu mau muncul ke bumi, ke atas, ya, ke atas, dia akan membuat tanah di atasnya itu retak, ya, membuat tanah di atasnya retak. Nah, kemudian maksudnya tapi di sini apa? Askannahu fiha fadakhala fi nukhumiha wa takhallala fi ajza'il habbi al-muda'i fiha fanabata wartafa'a wa dhahara ala wajhil ard, ya. Maksudnya kami tetapkan di dalam itu, ya, bijinya di dalam itu, kemudian masuk ke dalam tanah, fi nukhumatiha, ya, dalam tanah yang tertutupi, wa takhallala fi ajza'il hab, ya, kemudian biji-biji itu mulai takhallal, ya, mulai bergerak untuk menumbuhkan ininya. Nah, maka di dalamnya fanabata, ya, di dalamnya dia tumbuh, wartafa'a, dan meninggi, wa dhahara, dan nampak, ya, ala wajhil ard, di atas permukaan bumi, Inilah proses tumbuhnya tumbuhan dari dalam bumi. Maka seorang, ya, anak Adam, dia pun akan dibangkitkan sama seperti itu. Fa'ambatna fiha habba, kemudian kami tumbuhkan darinya atau di dalamnya habba, tumbuhan, wa inaban wa qadba, dan anggur-anggur, wa qadba, dan qadba itu ya sejenis makanan ternak, ya, sejenis makanan ternak, bisa dari dedaunan atau alang-alang dan sebagainya. Fal habbu kullu ma yuzkaru minal hubub wal, ya, kata
habba, al-hab itu artinya setiap yang disebut dari biji-bijian. Jadi setiap yang disebut atau yang dinamakan biji-bijian itu masuk ke dalam hubub ya, jenis hubub. Biji jagung, biji kedelai itu semuanya hubub masuknya. Kalau yang disebut biji-bijian. Wal inab ma'rufun ya, sedangkan anggur, inab itu anggur. Anggur adalah sesuatu yang terkenal ya, sudah sangat masyhur, sudah sangat dimaklumi. Wal qadbu huwal fasfasoh wal fasfasatu allati ta'kuluha dawabu rotbatan. Adapun qadab, kata Ibnu Katsir, qadab itu adalah fasfasoh yang dimakan oleh binatang ternak ketika masih masih basah ya, ketika masih basah. Jadi bisa rerumputan atau dedaunan atau alang-alang dan sebagainya, itu namanya qadbu. Nah, kemudian dikatakan juga al-qut ya aidon atau pokok ya, makanan pokok. Nah, kemudian ya dari Dhahak, kemudian Suddi, juga Qatadah dan Hasan al-Basri mengatakan al-qadbu al-alaf. Ya, al-qadbu itu adalah makanan ternak, Jadi makanan ternak ini sebutannya qadnam. Ya. Wa zaituna wa huwa ma'rufun ya. Zaitun adalah sesuatu yang terkenal atau sesuatu yang sudah ma'ruf, sudah dikenal oleh manusia. Wa huwa udmun wa asiruhu udmun wa yustasbah bihi wa yuddahan bihi wa nakhlan ya, wa yuddahan bihi ya. Maksudnya zaitun adalah udmun ya, sesuatu yang bisa dimakan, wa asiruhu dan bisa diperah ya, menjadi makanan atau menjadi menjadi minyak ya. Kemudian digunakanlah minyak itu untuk penerangan dan untuk bisa mengecat dan sebagainya. Wa nakhlan ya, nakhl atau pohon kurma. Yuk kalau balahan ya, bahwa kurma itu ya dimakan masih hijau atau masih muda ya, boleh dimakan masih muda. Wabusron atau mengkel, warutoban atau sudah sudah mulai manis. Watamron atau sudah menjadi kurma. Wanian atau sudah menjadi ni dari jenis kurma juga atau yang diolah dengan kurma. Wamadbukhon dan yang sudah dimasak. Ya, wa yu'tasaru minhu rubbun wa khallun ya. Kemudian bisa diambil dari kurma itu juga rub atau air perahan ya, air perahan yang bisa dijadikan khal atau cuka. Nah, wahada ikahulba dan kebun-kebun dan kebun-kebun kata Ibnu Katsir atau basatin ya, artinya kebun juga. Nah, kemudian Hasan dan Qatadah berkata, gulba itu nakhlun hilazun kiram ya. Gulba kata beliau adalah nakhl. Nakhl itu ya kurma. Kurma hilazun yang tebal ya, kiramun yang bagus, yang mulia. Nah, kemudian Ibnu Abbas dan Mujahid berkata al-hadaik itu kullu maltaffa wajtama. Kata Ibnu Abbas dan Mujahid, yang disebut hadaik itu adalah sesuatu yang menaungi dan berkumpul ya. Maksudnya menaungi itu bisa menjadi tempat berteduh. Itu namanya hadaik. Dan wajtama dan berkumpul. Maksudnya berkumpul apa? Berkumpul pepohonan yang banyak, bukan dari satu jenis ya. Dari pohon pinus saja bukan, tapi bermacam-macam pohon. Nah, maka disebut basatin atau hadaik. Nah, kemudian menurut Ibnu Abbas, wulba itu adalah sajarah alladhi yustadall bihi. Menurut Ibnu Abbas, arti wulba itu adalah pohon yang bisa dijadikan tempat berteduh, itu namanya wulba. Ya, kemudian dari yang lain mengatakan, termasuk dari Ibnu Abbas juga, hada'iqa wulba maksudnya adalah taman-taman atau kebun-kebun yang panjang, yang memanjang atau yang banyak ya. Kemudian Ikrimah berkata gulba hiladun al-awsat ya. Kata Ikrimah, gulba artinya itu hilal ya, yang lebat ya, tebal, lebat, al-awsat yang pertengahan. Nah, dalam riwayat lain ya, fi riwayah hiladur riqab ya, atau leher
yang tebal ya. Nah, ya. Kemudian alam tara ila rajul ya, bukanlah kamu atau tidaklah kamu melihat kepada seseorang yang ghalidhar raqabah atau lehernya apa namanya tebal ya. Ghalidhar raqabah lehernya tebal, maka dikatakan kepadanya innahu la aghlab, maka dikatakan kepadanya sesungguhnya demi Allah dia adalah orang yang tebal ya, tebal lehernya. Nah, kemudian firman Allah taala wa fakihata wa abba, wa fakihata wa abba ya, artinya ammal fakihah fakullu ma yatafaqahu bihi min asimar ya. Jadi yang dimaksud fakihah adalah setiap atau adapun fakihah itu setiap apa yang bisa dijadikan buah dari buah-buahan ya. Jadikan buah dari buahan. Ya, kemudian Ibnu Abbas berkata, al-fakihah adalah setiap yang bisa dimakan waktu basah, masih basah. Ya, jadi makanan yang bisa dimakan ketika masih basah itu namanya fakihah. Ya, kalau misalnya apa? Ya, misalnya padi ya. Padi apakah bisa dimakan ketika masih basah? Ya, jawabannya tidak, harus dikeringkan dulu, maka dia tidak masuk ke dalam fakihah, ke dalam golongan fakihah. Karena fakihah itu kata Ibnu Abbas ya sesuatu yang bisa dimakan ya dari tumbuhan ketika masih basah. Nah, maka masuk di dalamnya ya apa? Ya kurma, kemudian anggur, kemudian buah-buahan yang lain itu masuk dalamnya. Nah, adapun al-ab ya, al-ab itu ma anbatatil ardu mimma ta'kulu dawab wa la yakulu nas. Ya, menurut Ibnu Abbas kata wa fakihata wa abba, al-ab itu adalah segala sesuatu yang tumbuh di bumi yang dimakan oleh binatang ternak dan tidak dimakan oleh manusia. Itu namanya ab ya, abba. Nah, dan ada juga dari riwayat dari beliau dari Ibnu Abbas kata ab itu diartikan al-hashish lil bahaim, al-hashish atau rumput-rumput untuk binatang ternak. Itu namanya ab. Nah, kemudian Mujahid, Sa'id bin Jubair dan Abu Malik juga ya memiliki pendapat tentang fakihah dan ab. Apa kata mereka? Kata mereka al-ab itu al-kala ya, al-ab itu al-kala. Atau bisa dikatakan kata ab itu memiliki arti al-kala ya, rumput. Nah, dan Mujahid dan Hasan dan Qatadah dan Ibnu Zaid juga mengartikan al-ab ya, bukan ab artinya bapak ya. Kalau artinya bapak itu nggak ada tasdidnya. Abun itu kalau artinya bapak. Tapi kalau di sini al-abbu ya. Makanya di ayat wa fakihata wa abba ada tasdidnya abba. Al-ab kata Qatadah, Ibnu Zaid, Hasan dan Mujahid, mereka mengartikan al-ab itu lil bahaim. Al-ab itu untuk binatang ternak. Kal fakihah li bani Adam, seperti buah-buahan untuk manusia. Ya, jadi mereka mengartikan seperti apa yang diartikan oleh Ibnu Abbas sebenarnya ya. Sebenarnya diartikan oleh Ibnu Abbas juga mengartikan demikian, bahwa al-ab itu ya untuk binatang ternak seperti buah-buahan untuk manusia. Nah, kemudian Atta berkata, kullu syai'in nabata ala wajhil ardi fahuwa ab. Kata Atta, setiap segala yang tumbuh di atas bumi, ya permukaan bumi, itulah disebut ab. Ya. Lebih luas lagi berarti menurut Atta. Setiap yang tumbuh di atas bumi, ya itu namanya ab. Ya, ab. Berarti semuanya berarti lebih luas lagi. Nah, kemudian menurut Dhahak, kullu syai'in ambatathul ardu siwal fakihah fawal ab. Ya, kata Dhahak, setiap yang ditumbuhkan bumi selain buah-buahan maka tergolong dalam kata al-ab atau kategori ab tadi. Nah, kalau Dhahak lebih mengerucut lagi daripada yang diucapkan oleh Atta. Karena Atta itu luas, setiap yang tumbuh di atas permukaan bumi adalah ab. Sedangkan Dhahak, setiap yang tumbuh di permukaan bumi atau di atas bumi ya masuk ke dalam ab, kecuali buah-buahan, Nah, kemudian Ibnu Idris dari Asim bin Kulayb dari bapaknya dari Ibnu Abbas, al-abu nabtul ardi mimma ta'kulu dawab wa la ya'kulun nas. Ya. Kata Ibnu Abbas,
ab itu adalah tumbuhan bumi yang dimakan oleh binatang ternak, bukan untuk manusia, bukan untuk manusia. Berarti kalau bukan untuk manusia, termasuk di dalamnya rerumputan ya, rerumputan. Nah, ya kemudian juga ya dari Abu Quraib dan Abu Sa'id ia berkata, ya beliau membawakan riwayat dari Sa'id bin Jubair, ya bahwa Ibnu Abbas itu menghitung ab itu atau mengkategorikan ab itu segala ya sesuatu yang tumbuh di bumi lil an'am, untuk binatang ternak. An'am atau bahaim itu binatang ternak. Dan ini adalah lafadznya dari hadis Abi Quraib. Nah, ya, kemudian ada juga ma'ambatul ard mimma yakulun nas wa taqul an'am. Jadi apa yang ditumbuh atau yang ditumbuhkan oleh bumi itu termasuk yang dimakan manusia atau yang dimakan binatang ternak, masuk dalam kategori ab ya, menurut hadisnya Abu Sa'id ya, Abu Sa'id. Nah, jadi lebih luas kata ab itu artinya segala sesuatu yang ditumbuhkan bumi dari yang dimakan manusia ataupun yang dimakan binatang ternak, itu namanya ab. Nah, kemudian ya dari riwayat Ibnu Jarir ya, beliau berkata Umar bin Khattab radhiyallahu an membaca surat Abasa wa Tawalla, falamma ata ala hadhil ayat wa faqihata wa abba qala qad arafna al-faqihah famal ab. Ya, ketika Umar bin Khattab membaca ayat ini dan sampai kepada wa faqihata wa abba, kata Umar, saya tahu apa itu faqihah, tapi saya belum tahu apa itu ab atau al-ab tadi. Kemudian beliau menjawab, la amruka ya ibnal Khattab inna hadza lahu at-taqalluf. Ya. Bahwa urusan ini adalah urusanmu ya Ibnu Khattab. Urusanmu ini adalah salah satu bentuk takalluf atau bentuk yang diada-adakan. Nah, maksudnya masa seorang ahli Arab ya, Arab yang fasih seperti Umar bin Khattab, masa ya tidak mengetahui artinya al-ab. Nah, maka ini disebut takalluf. Nah, kemudian ya juga diriwayatkan dari yang lainnya bahwasanya ya al-ab ini adalah min nabatil ardi ya, termasuk tumbuhan-tumbuhan bumi ya. Termasuk tumbuhan bumi. Fa ambatna fiha habba, kemudian kami tumbuhkan darinya habba, biji-bijian, wa inaba wa qadba, dan inab atau dan anggur, wa qadba, dan rerumputan atau pakan binatang ternak, wa zaitun, dan zait, wa nakhla, dan kurma, wa hadaiqa ulba, dan ya kebun-kebun yang rindang, wa fakihata wa abba, dan buah-buahan, wa abba, dan makanan-makanan ternak juga. Nah, mata'an lakum wa li an'amikum, ay isyatan lakum wa li an'amikum, ya sebagai penghidupan untukmu, wa li an'amikum, dan untuk binatang ternak kalian atau binatang ternakmu, fi hadhihi dar ila yaumil qiyamah, baik di dunia sampai hari kiamat. Nah, ya ini adalah makna dari mata'an lakum wa li an'amikum. Nah, kemudian ya fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatun mustabshirah wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Nah, ya kemudian menjelaskan ayat ini Ibnu Katsir berkata, qala Ibnu Abbas berkata, as-sakhah ismun min asma'i yaumil qiyamah. Jadi as-sakhah menurut Ibnu Abbas adalah nama dari nama-nama hari kiamat.
azzamahullahu wa hadzarahu ibadahu, yang Allah agungkan dan Allah peringatkan kepada hamba-hambanya. Ya, kemudian Ibnu Jarir berkata, la'allahu ismun lin nafkhah fis suri. Ya, kata Ibnu Jarir, ya, semoga yang dimaksud itu adalah tiupan sangkakala yang akan dilakukan oleh malaikat yang ditugaskan atas hal itu. Kemudian Baghawi berkata as-sakhah yakni sayhat yaumal qiyamah. Kata Baghawi bahwa as-sakhah adalah sayhah itu bisa dikatakan jeritan, ya, teriakan pada hari kiamat. Ya, summiyat bidzalika li'anna tasukhul asma. Ya. Kenapa dinamakan sakhah? Karena sakhah ini adalah bisa membuat telinga ini asma, yang membuat telinga ini seperti pecah, ya, seperti pecah karena teriakan. Tubalihu fi isma'iha hatta takadu tasimmuha yauma yafirul mar'u min akhiyah. Saking kuatnya maka pendengarannya itu seakan-akan akan tuli karena saking kerasnya suara itu. Naam. Pada hari di mana seseorang akan lari dari saudaranya, terus dari ibunya, dari bapaknya, dan seorang sahibah atau seorang ibu lari dari anaknya. Maksudnya yarahum, dia akan melihat mereka, wa yafirru minhum, dan dia akan lari dari mereka. Dia nggak ada urusan lagi dengan mereka. Anak kecil coba lari, atau ibu lari dari anaknya yang masih kecil. Kemudian ya saudara dengan saudaranya nggak akan ada yang membantu. Kemudian istri dan suami tidak ada yang dapat membantu saat itu karena sudah terjadinya hari kiamat. Di annal haula 'azimun wal khatba jalilun. Kenapa? Karena keadaannya saat itu sangat dahsyat dan ancamannya itu sangat jelas, ya. Ancamannya sangat jelas. Nah, inilah yang dinamakan as-sakhah, ya, as-sakhah. Nah. Ya, kemudian qala Ikrimah berkata, yulqar rajul zaujatahu fayaqulu laha. Ya, kemudian Ikrimah berkata, seseorang akan dilemparkan kepada istrinya fayaqula, dan dia akan berkata kepadanya, ya hadi ayu ba'lin kuntulak, ya, wahai orang ini, ya, suami, ya, wahai orang ini, apakah ini suamiku, atau apa, ya, bahasanya seperti itu. Nah, jadi dia ketika hari itu tuh nggak ngenalin, ya, fatakulu ni'mal ba'lu kunt, ya. Maka seorang perempuan yang ketika itu bisa mengenali suaminya, maka dikatakan sebaik-baik suami adalah kamu, ya. Atusni bi khairin, kemudian dia akan memuji kebaikannya, mastata'at, ya, semampunya. Fayaqulu laha fa inni atlubu ilaikal yaum hasanah wahidah. Kemudian sesungguhnya aku meminta kepadamu hari ini satu kebaikan. Tahabinaha li, ya, yang bisa kalian atau bisa kamu berikan kepadaku, la'alli anju mimma taraina. Ya, mudah-mudahan aku bisa selamat dari apa yang kalian lihat. Jadi ini posisi suami lagi cemas, ya, lagi dalam hal yang mencekam, ya, dia ingin mendapatkan kebaikan. Kalau ada istri yang seperti itu, maka dia akan menjadi, ya, sebaik-baik. Nah, fataqulu lahu, kemudian dia berkata, ma aisara ma talabta walakinni la utik, ya. Kata si wanita atau si istri tadi, ya, aduhai, sangat mudah permintaanmu, akan tetapi saya tidak mampu. Kata si istri tadi, aku nggak mampu memberikan satu kebaikan. Ini ketika dihadapkan di hari kiamat. An utiya kasyai'an atakhawafu mithlal ladzi takhaf, ya. Saya tidak mampu memberikan, ya, kepadamu sesuatu pun yang aku sendiri takut seperti kamu takut, ya. Aku sendiri hari ini takut seperti Anda takut. Nah, qala, dia berkata,
fa inna rajula la yalqa ibnahu fayata'allaqu bih. Kemudian seseorang, ya sesungguhnya seorang akan melemparkan anaknya dan dia akan bergelantungan padanya. Fayaqulu ya bunai, wahai anakku, ayyu walidin kuntalaki, ya wahai anakku, ya anak seperti apakah yang dahulu kamu ada di hadapan aku, atau aku di hadapanmu, atau ya anak seperti apa kamu milik aku dulu, ya fayusni bi khair. Kemudian anak itu akan memuji kebaikan di bapaknya. Fayaqulu lahu, dan dia akan berkata, ya bunai inni ihtajtu ilayya ila mithqali dzarratin min hasanatik, ya wahai anakku, aku membutuhkan ya sebesar biji dzarrah dari kebaikanmu, kata ayahnya tadi. La'ali anju biha mimma tara, ya mudah-mudahan aku bisa selamat dari apa yang kamu lihat. Kemudian si anak tadi, fayaqulu waladahu, ya anaknya berkata, ya abati ma isara ma talab, ya sungguh mudah sekali apa yang kamu minta wahai bapakku, walakinni atakhawaf mithla alladhi tatakhawaf, akan tetapi masalahnya saya sekarang itu takut seperti yang Anda juga merasakan takut seperti itu. Wala astatiu an u'tiyaka syai'an, dan aku enggak bisa memberikanmu sedikit pun sesuatu kebaikan. Yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, yauma yafirrul mar'u min akhi, pada hari seorang akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dan dari ibunya, dari bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dan istri atau seorang ibu dari anak-anaknya. Wa fil hadis sahih fi amri syafa'ah annahu idza tuliba ila kullin, ya dan pada hadis yang sahih, ya dan pada hadis sahih dalam perkara syafaat, bahwa ya diminta kepada setiap min ulil azmi, ya dari setiap nabi-nabi ulul azmi memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan kepada seluruh makhluk, yaqulu nafsi nafsi. Tapi mereka apa jawabannya? Seluruh rasul-rasul ulul azmi akan mengatakan pada hari itu nafsi nafsi, sekarang sendiri-sendiri, ya sekarang sendiri-sendiri. La as'alukal yaum illa nafsi, saya tidak akan meminta hari ini kecuali untuk diriku, kata para rasul ulul azmi. Hatta an inna Isa bin Maryam yaqul la as'alul yaum illa nafsi, sampai Isa bin Maryam itu akan mengatakan itu, saya enggak akan meminta hari ini kecuali untuk diriku. Karena apa? Saking takutnya. La as'alu Maryam allati waladatni, saya enggak akan bertanya kepada Maryam yang telah melahirkanku. Walihada qala ta'ala, karena itulah Allah berfirman di ayat ini, yauma yafirul mar'u min akhi, pada hari seorang akan lari dari saudaranya, wa ummi wa abi, dan dari ibu dan ayahnya, wa sahibatihi wa bani, dan seorang ibu akan lari dari anaknya. Qala Qatadah, ya Imam Qatadah berkata, al ahab fal ahab wal aqrab fal aqrab min hauli dzalikal yaum, ya orang yang dicintai akan membutuhkan cinta, orang yang dekat akan membutuhkan kedekatan pada hari itu, hari yang sangat mencekam. Wallahu a'lam. Kita cukupkan pertemuan ini insyaallah ikhwah dan akhwat sekalian, dan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Nah, silakan jika ada pertanyaan disiapkan untuk pertemuan yang berikutnya, ya mudah-mudahan bisa disisakan waktu untuk menjawab. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, jazakumullahu khairan ayyuhal ikhwah wal akhwat. Wa akhiru da'wan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.